Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali melihat kalian semua hadir di malam hari ini. Minggu lalu benar-benar luar biasa dan benar-benar saya merasa kehadiran Tuhan selama 1 minggu terakhir ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di malam hari ini untuk pertemuan doa membuat semuanya menjadi lebih baik, karena kita tahu bahwa dengan adanya Tuhan di kehidupan kita dan juga doa kita pun bisa didengar oleh Bapa kita di surga. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk bersama-sama mendengar khotbah nanti yang dibawakan oleh Ibu Esther. Selama 1 minggu ini berkat-berkat yang sudah terima, jangan lupa berterima kasih melalui doa, dan semoga malam ini kita semua dapat dekat dengan satu sama lain, walaupun kita tidak bertemu tetapi selalu dekat dengan Tuhan di hati kita. Terima kasih, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Marilah kita semua membaca bersama-sama nas panggilan beribadah dari buku Mazmur pasal 25 ayat 5 yang berbunyi, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Dengan topik di malam hari ini yang berjudul Hati sebagai Hamba. Dan sangat baik kalau kita menyanyikan lagu pertama kita yang berjudul juga Hati sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Marilah kita tundukkan kepala kita untuk doa pembukaan. Ya Bapa yang di surga, kami berkumpul di malam hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kami sangat senang memiliki hari yang istimewa, hari yang kami bergabung dalam pertemuan doa di malam hari ini. Selama 1 minggu terakhir, kami telah merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami dan kami benar-benar merasa diberkati. Terima kasih ya Bapak yang telah menyatukan kami semua di satu komunitas yang memiliki iman, kepercayaan kepadamu. Kiranya roh-Mu membimbing hati dan pikiran kami di malam hari ini dan waktu persekutuan dan doa ini. Berkatilah setiap orang yang hadir di sini dan biarkan pertemuan kami menjadi waktu pertumbuhan yang bisa refleksi dan memperdalam hubungan kami semua denganmu. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma, pasal 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin banyak dari kita cukup mengenal kisah Bunda Teresa. Dia lahir dari keluarga yang berkecukupan, namun ia memilih untuk hidup di antara orang yang termiskin di India. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sama setiap hari, melayani orang yang sakit dan sekarat, dan mengabdikan hidupnya bagi orang lain. Hidupnya menunjukkan kepada kita bahwa kebesaran sejati tidak ditemukan dalam kekayaan atau kekuasaan, tetapi dalam pelayanan yang rendah hati. Meskipun kita belum pernah bertemu dengan Bunda Teresa, saya yakin kita mengenal seseorang dalam hidup kita yang melayani dengan hati yang serupa. Seseorang yang kerendahan hati dan kasihnya terhadap orang lain sangat terasa, meskipun mereka tidak pernah mencari pengakuan. Pelayanan mereka bukan tentang posisi atau kesuksesan mereka, tetapi tentang kerendahan hati mereka yang menyentuh hidup orang-orang dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini saat kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma, kita diingatkan tentang apa artinya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam pembuka suratnya, bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya. Apakah dia memulai dengan menegaskan otoritasnya dan mengatakan, aku adalah Paulus yang hebat, yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus, kalian harus menghormati dan menghargai saya? Tidak. Dia memulai dengan mengatakan Paulus, hamba Kristus Yesus. Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang hamba. Dan seperti Paulus, kita semua dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Pelayanan adalah hal mendasar dalam mengikuti Kristus. Apa artinya menjadi hamba Kristus? Menjadi hamba Kristus berarti kita sepenuhnya milik Yesus Kristus. Dalam masyarakat Romawi, kata hamba ini menggambarkan seseorang yang tidak memiliki hak pribadi. Seluruh hidupnya dimiliki oleh tuannya. Dan Paulus sengaja menggunakan gambaran ini seperti seorang hamba Romawi yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk tuannya. Hidup kita dimaksudkan untuk sepenuhnya diserahkan kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, memiliki segala sesuatu tentang kita.
hidup kita, masa depan kita, ambisi kita. Kita dipanggil untuk menyerahkan keinginan dan kenyamanan pribadi kita untuk mengikuti Dia. Ini bukanlah pemikiran yang populer hari ini, bukan? Jika kita bertanya kepada seseorang, apakah engkau ingin menjadi seorang hamba? Jawabannya kemungkinan besar adalah tidak. Saya lebih suka menjadi pemimpin, seseorang yang mengendalikan hidup saya sendiri. Masyarakat menghargai kemandirian dan kemilikan diri. Kita sering mendengar ungkapan seperti, hidupku milik aku sendiri, aku yang mengendalikan hidup saya sendiri. Tetapi Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang sangat berbeda. Kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Hidup kita adalah miliknya, dan kita adalah hambanya. Bahkan jika Tuhan menempatkan kita dalam posisi kepemimpinan, kita tetap dipanggil untuk melayani seperti seorang hamba. Ayat pertama mengatakan, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus adalah seorang rasul, seorang pemimpin yang dipilih oleh Yesus Kristus. Namun ia tetap mempertahankan hati seorang hamba. Kepemimpinan dalam kerajaan Tuhan bukan tentang kekuasaan atau status. Itu tentang melayani orang lain. Contoh terbaik dari ini adalah Yesus Kristus. Dia adalah Raja segala raja. Namun dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ingatlah saat Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan semesta alam berlutut dan melakukan tugas yang paling rendah. Menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan sejati berarti memimpin dengan hati seorang hamba. Maka apakah kita berada dalam peran kepemimpinan di gereja, di tempat kerja, atau dalam keluarga, ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk memimpin seperti seorang hamba. Peduli terhadap orang lain, menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kita sendiri, dan mengikuti teladan kerendahan hati Kristus. Paulus dipisahkan untuk Injil, artinya Tuhan memiliki tujuan khusus untuk hidupnya. Demikian pula, Tuhan telah memisahkan masing-masing kita untuk tujuan yang mulia. Dia memiliki panggilan untuk setiap kita. Dan hati seorang hamba dengan rela merangkul panggilan itu apapun harganya. Namun seperti yang ditunjukkan oleh kehidupan Paulus, menjawab panggilan Tuhan tidak menjamin jalan yang mulus atau mudah. Paulus mengalami banyak penderitaan, rasa sakit fisik, penjara, penolakan, dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa jika kita melayani Tuhan dengan setia, hidup kita akan bebas dari kesulitan. Ya, memang Tuhan menjanjikan kita hidup yang berbuah dan berlimpah dalam Kristus. Tetapi dia juga mengatakan bahwa mengikuti Yesus akan disertai ujian. Ketaatan seringkali membutuhkan pengorbanan. Kita mungkin menghadapi kritik dan kesalahpahaman dari orang lain. Tetapi hamba Tuhan yang sejati tetap teguh, mengetahui bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana orang lain memandang kita, tetapi bagaimana Tuhan memandang kita. Marilah kita tekun dalam panggilan kita. Percaya bahwa pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian manusia. Ayat 3 mengatakan bahwa Injil adalah tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Pusat dari pelayanan Paulus dan pusat dari setiap pelayanan yang sejati adalah Kristus. Misi Paulus bukanlah tentang dirinya sendiri, tetapi semuanya tentang Yesus Kristus, hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Setiap tindakan pelayanan, setiap penderitaan yang Paulus alami dilakukan untuk membawa orang lain kepada Yesus, bukan untuk mencari pengakuan atau pujian pribadi. Demikian pula pelayanan kita harus selalu berpusat pada Kristus. Apakah kita melayani di gereja, di rumah, atau di tempat kerja? Tujuan kita adalah memuliakan Kristus. Pelayanan kita bukan tentang membuat diri kita terlihat baik atau mencari perhatian. Itu tentang mencerminkan kasih Yesus dan membawa orang lain lebih dekat kepadanya. Jadi ketika kita melayani, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita melayani demi kita sendiri atau demi Kristus? Marilah kita berusaha melayani dengan cara yang menarik orang lain lebih dekat kepada Yesus, sehingga dalam segala hal yang kita lakukan, Yesus Kristus dimuliakan.
Ayat 5 mengatakan, dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Paulus mengingatkan kita bahwa kemampuan kita untuk melayani berasal dari kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita atau kemampuan kita sendiri, kita dapat melayani dengan efektif. Setiap tindakan pelayanan, setiap langkah ketaatan dimungkinkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Seperti lirik lagu Grace Alone yang mengatakan, Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Kadang-kadang kita bisa merasa kelelahan oleh tuntutan pelayanan, terutama ketika hidup sedang sibuk atau sulit. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak melayani dengan kekuatan kita sendiri. Kasih karunia Tuhan memberi kita kekuatan bahkan ketika kita merasa lemah. Hati seorang hamba melangkah dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kasih karunia yang diperlukan untuk setiap pelayanan. Ayat 6 mengatakan, kami juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi murid milik Kristus. Paulus mengingatkan kita bahwa panggilan untuk menjadi hamba bukan hanya untuk para rasul atau pemimpin gereja atau hamba Tuhan. Tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Tidak peduli latar belakang kita, keterampilan kita, atau posisi kita dalam hidup, kita semua adalah hamba dalam kerajaan Allah. Dalam tubuh Kristus tidak ada pelayanan yang kecil. Ada yang memimpin pujian di depan, ada yang membantu tim multimedia di belakang, ada yang membersihkan gereja, usher, mengajar Sunday school, middle school, dan youth. Kita semua sedang melayani Tuhan. Setiap tindakan pelayanan, tidak peduli seberapa kecil tampaknya, adalah signifikan ketika dilakukan untuk kemuliaan Allah. Ketika kita semua melayani bersama dengan kasih dan kasih karunia dari Tuhan, maka gereja kita akan menjadi tempat yang penuh dengan kesatuan dan sukacita. Mari kita membentuk sebuah komunitas di mana setiap orang, dari yang paling muda hingga yang tertua, melayani dengan hati seperti Kristus. Hari ini mari kita merefleksi di mana Tuhan memanggil kita untuk melayani. Bagaimana kita bisa mewujudkan hati seorang hamba dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah ada tetangga yang kita bisa bantu? Apakah ada pelayanan yang kita bisa melakukan? Apakah kita dapat menawarkan kebaikan bagi seseorang yang membutuhkan? Marilah kita berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Selalu mengingat bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Pelayanan kita berpusat pada Injil dan kita semua bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kerana Engkau memilih kami menjadi hamba-Mu. Kami berdoa agar kami dapat melayani dengan setia di dalam setiap pelayanan yang Engkau tempatkan, supaya pelayanan kami dapat memuliakan nama-Mu dan membawa orang lebih dekat kepadamu. Pakai kami ya Tuhan, berikan kami hati seorang hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah menyampaikan firman kepada kita semua, dan kiranya firman yang kita dengar malam hari ini dapat menguatkan iman kita dan juga hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Dengan itu, marilah kita semua menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita pada saat ini mau berdoa syafaat dan kita bersyukur saudara atas pemeliharaan Tuhan, atas minggu yang telah kita lewati. Saudara, anugerah Tuhan, saudara, kalau kita bisa ada sampai saat ini, saudara, kita bersyukur saudara atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, dan kita mau bersyukur saudara ada anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita dan keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan juga saudara kita mau bersyukur saudara atas kecukupan yang selalu Tuhan berikan, sediakan bagi kehidupan kita dan keluarga, entah itu dalam pekerjaan dan ada banyak hal. Mari pada saat ini saudara kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Tuhan, kami tak henti-hentinya mau datang kepadamu dan mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena sepanjang seminggu ini kami melihat ada campur tangan perlindungan tangan Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan, kami dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua karena anugerah Tuhan semata dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami dan juga kehidupan keluarga kami. Dan kami sungguh ya Tuhan, sungguh bersyukur kepadamu. Oleh karena sungguh Engkau yang senantiasa mengasihi kami dan memelihara kami. Dan kami juga bersyukur atas kecukupan yang selalu Engkau berikan bagi kami dan seisi keluarga kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas kami beroleh mendapatkan damai sejahtera. Kami beroleh mendapatkan sukacita yang berasal daripadamu saja. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu di mana kami dapat bersama-sama berdoa syafaat. Dan kami mau bersyukur kepadamu atas waktu ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara pada saat ini kita mau berdoa, terus dukung untuk setiap jemaat. Bagi kita mau berdoa saudara bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaannya, mungkin ada tantangan dalam berurusan dengan rekan kerja, mungkin adanya banyak yang tantangan kesulitan, atau mungkin ada yang begitu letih dalam pekerjaan. Kita mau berdoa juga untuk bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam keluarga mungkin, atau mungkin relasi. Kita mau berdoa agar mereka tetap kuat di dalam iman. Kita juga mau berdoa saudara terus doakan bagi jemaat yang sedang sakit,
khususnya bagi kita banyak juga yang sudah usia indah, ada mengalami sakit, kelemahan tubuh. Kita mau berdoa Tuhan yang boleh menguatkan, Tuhan boleh beranugerah, memberikan pemulihan bagi setiap kita dan juga setiap jemaat. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, khusus bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan pada saat ini. Mungkin di dalam pekerjaannya ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Mungkin mereka mengalami stres, mengalami keletihan dalam tubuh, atau mungkin ada banyak tantangan, konflik yang terjadi dalam tempat pekerjaan. Tuhan sendiri boleh beranugerah, menolong dan campur tangan, sehingga Kau boleh melancarkan segala sesuatunya, memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami ada tantangan dalam keluarga atau mungkin relasi dengan satu sama yang lain. Kami mau berdoa Tuhan sendiri yang boleh menolong, dan kami mau berdoa terus mereka dapat terus bersandar kepada Tuhan dan tetap kuat di dalam-Mu saja. Dan kami mau berdoa juga mengingat bagi ada jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin terbaring di rumah, atau bagi jemaat-Mu juga ada yang sedang usia indah dan juga ada mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau boleh kuatkan setiap mereka. Kau boleh hiburkan dan memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Engkau sering boleh menolong di dalam masa-masa tidak mudah ini, agar sungguh mereka dapat melewatinya bersama dengan Engkau. Berikan mereka terus hati yang bersandar kepadamu, yang selalu percaya kepadamu saja. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa bagi setiap orang tua, saudara, khususnya di dalam mendidik anak. Banyak hal mungkin ada tantangan bagi para orang tua untuk mendidik anak. Kita berdoa di dalam tingkah laku, perilaku, setiap tutur kata, mereka dapat mendidik mereka di dalam iman khususnya. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi generasi-generasi berikutnya. Kita mau berdoa bagi anak-anak rohani, mungkin cucu-cucu, dan juga seisi keluarga kita tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan. Mungkin mereka ada yang jauh dari kita, saudara. Ada yang mungkin mereka ada yang berada di Indonesia, mungkin ada yang mungkin di luar state, dan mereka harus bekerja yang ada yang jauh. Kita mau berdoa Tuhan sering boleh melindungi dan mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan saja. Kita berdoa. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat dalam tangan Tuhan, khusus bagi para orang tua. Tuhan, kami berdoa agar di dalam setiap apapun yang mereka perbuat, boleh menjadi teladan yang baik bagi para anak-anaknya. Kami rindui Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di ACLA, untuk para orang tua, atau mungkin yang sudah menjadi opa dan oma. Tuhan sendiri boleh memberikan hikmat bijaksana dalam apapun yang mereka perbuat, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan juga cucu mereka. Kami tidak lupa juga mau berdoa bagi generasi-generasi berikutnya, bagi anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, atau mungkin seisi keluarga kami. Kami rindu Tuhan agar mereka tetap terus dekat kepada Tuhan, dan mereka di dalam pelindungan tangan Tuhan saja. Engkau sendiri yang boleh melawat mereka satu persatu, menyertai setiap keluarga jemaat-Mu. Kami mau serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa mendukung untuk gereja ICLA. Terus tuakan saudara pertumbuhan yang baik untuk di ICLA. Terus tuakan dari yang anak, saudara, agar anak-anak dapat terus bertumbuh. Dari yang remaja, dari yang pemuda, sampai yang dewasa dan yang sudah usia indah. Terus kiranya Tuhan boleh memberkati dari generasi ke generasi. Tuhan terus boleh memberikan kekuatan pertumbuhan yang baik. Yang kedua, saudara, terus doakan untuk bagi para hamba Tuhan, bagi pengurus, bagi setiap tim kerja, yang mereka semua yang melayani, agar Tuhan boleh memberkati dalam setiap pelayanan mereka, di dalam mungkin segala tantangan yang ada dalam pelayanan di IEC. Tuhan sendiri yang boleh kuatkan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau terus serahkan untuk pergumulan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak kekurangan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami mau berdoa untuk pertumbuhan di ICLA ini. Dari yang mulai anak-anak, dari yang baby, anak-anak remaja, pemuda, sampai yang sudah usia indah. Tuhan, kiranya Kau boleh mencurahkan berkat, memberikan pertumbuhan yang baik dari generasi ke generasi, sehingga mereka terus memiliki generasi yang mengasihi Tuhan,
yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh hidup mereka. Kami mau berdoa terus juga bagi para hamba Tuhan, bagi pengurus dalam segala kepemimpinan yang di gereja ini. Tentu ada banyak pergumulan yang hadapi, Tuhan sendiri boleh menolong campur tangan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan boleh memberkati juga untuk setiap yang melayani, diberikan kerendahan hati, kesetiaan di dalam mengatur semuanya. Tuhan, sebagai kepala gereja, kami mau serahkan semua kepadamu saja. Tidak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara mendukung untuk para hamba Tuhan yang melayani, didoakan untuk saya yang melayani juga untuk penginjil Samuel Tande, agar Tuhan boleh mengurapi persiapannya, boleh menjadi berkat bagi jemaat. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus. Khusus bagi orang-orang Indonesia, agar mereka dapat mengenal Tuhan. Kita berdoa. Kami mau serahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, khusus bagi hamba-Mu dan juga untuk Bapak Samuel Tande. Dalam segala keterbatasannya, kelemahannya, Engkau boleh memakainya. Sehingga sungguh ya Tuhan, firman Tuhan yang boleh dipersiapkan, boleh sekali lagi meneguhkan iman mereka dan juga seluruh jemaat yang akan hadir pada minggu ini. Berkati untuk kebaktian pada minggu ini, setiap kebaktian yang ada, dari kebaktian doa dan juga kebaktian hari Minggu, agar sungguh Kau boleh sendiri yang boleh memberkati. Dan kami mau serahkan ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan gereja yang ada, agar sungguh boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa, boleh mereka dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, khususnya di LA ini, dan juga orang-orang Indonesia yang ada di LA ini. Kami rindu untuk banyak orang dapat mengenal ICLA dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk gereja ini dalam segala pergumulan yang ada, dalam tangan-Mu saja. Ya, terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus mendukung negara Amerika di tengah bencana yang terus dihadapi dalam beberapa waktu ini. Kita sebagai orang-orang Kristen perlu terus mendoakan bagi bangsa dan negara. Kita mau berdoa bagi pemerintah, kita mau berdoa bagi petugas yang bekerja pasca hurricane ini. Tentu ada banyak kerusakan yang dialami di sana, khususnya di Florida dan juga untuk di North Carolina. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memakai mereka. Kita juga berdoa, saudara, bagi rakyat-rakyat yang terkena dampak. Mungkin ada yang meninggal, mungkin ada yang keluarganya yang dipanggil Tuhan, ada juga yang mungkin begitu hopeless, saudara, di tengah mungkin badai yang merusak mungkin rumahnya dan banyak hal pekerjaannya. Kita doakan Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan dan mereka terus boleh berharap kepada Tuhan di tengah bencana yang baru saja dialami. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan bagi negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi bencana-bencana yang terjadi beberapa waktu ini. Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan, khusus bagi para pemerintah, bagi para petugas yang telah Kau panggil. Kami berdoa agar sungguh mereka dalam kehidupan mereka pun boleh menjadi berkat bagi negara ini. Dan kami rindu ya Tuhan, mereka dapat memberikan yang terbaik, memberikan kekuatan, perlindungan dalam mereka melakukan yang terbaik bagi pada saat ini. Kami berdoa juga bagi setiap rakyat dalam masa-masa tidak mudah ini. Ada yang mungkin mengalami kedukaan atau mungkin kehancuran hati, kehilangan harapan. Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami yang teguh. Engkau sering boleh kuatkan, Engkau sering boleh meneguhkan mereka. Dan Engkau boleh memberikan kelancaran dan membuka apapun yang mereka hadapi saat ini. Kau boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan. Kami mau serahkan bagi Amerika ke dalam tangan-Mu. Tidak terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi negara-negara yang berada di Asia, agar sungguh negara-negara di Asia ini dalam kekristenan ini mereka dapat boleh bertumbuh dengan baik. Negara-negara di Asia ini juga mengalami banyak pertumbuhan, saudara. Kita mau terus doakan untuk para hamba Tuhan, bagi para misionaris, untuk gereja-gereja yang ada, untuk organisasi Kristen. Tuhan boleh memakai untuk boleh banyak menjangkau jiwa. Mungkin ada banyak tantangan, saudara, ada banyak pergumulan, ada banyak penganiayaan, mungkin sulitnya ketika harus menjangkau banyak orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan.
Kita mau berdoa, Tuhan sendiri yang boleh membuka jalan. Kita juga mau berdoa bagi Indonesia, agar Tuhan sendiri yang boleh terus memberkati, memberikan pertumbuhan yang baik bagi gereja-gereja dan juga setiap organisasi Kristen, misionaris, hamba Tuhan yang berada di Indonesia. Kita mau berdoa. Kami mau terus serahkan bagi negara-negara di Asia ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ada banyak pertumbuhan yang mungkin terjadi di negara-negara di Asia. Kami terus berdoa agar banyak orang boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi para hamba Tuhan, bagi para misionaris, bagi gereja-gereja yang ada, bagi organisasi Kristen, bagi mereka yang melayani di medan-medan yang begitu sulit. Tuhan, Kau sendiri yang boleh memberkati. Kami mengingatkan mereka dan Engkau boleh sertai setiap langkah mereka, menuntun mereka, dan pelayanan mereka yang mereka dilakukan boleh berhasil dan banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi Indonesia, untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, untuk khusus berdoa juga untuk gereja Hokimtong, dan untuk pekerjaan misi yang dilakukan. Tuhan sendiri yang boleh sertai dan memberkati. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja dan terus kami berdoa. Amin. Kita membawa pergumulan pribadi kita, saudara, kita mau berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh berdoa syafaat bersama. Dan kami bersyukur juga karena kami dapat bersama-sama menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau mendatangkan satu kebaikan rancangan yang baik bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas waktu ini dan kami mau serahkan untuk kehidupan kami, pergumulan kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan atas kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir atau lagu yang ketiga yang berjudul Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu pada tanggal 30 November, saudara, saya ingin saudara untuk yang belum mendaftarkan diri dapat mendaftarkan diri dalam acara Thanksgiving dari jam 9 sampai jam 5 sore, saudara, di Newport Beach, saudara. Ada biaya registrasi, saudara dapat registrasi pada hari Minggu ini, saudara. Baik, saudara, demikian warta, jaga kesehatan, tetap semangat dalam kebaktian doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.